Annyeonghaseyo yorobun, selamat pagi. Berikut perkenalkan, nama saya Rika Apriani Huta Barat dengan NIM 12031113014. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan kelas berdasarkan fisik dan interaksi dan ukuran siswa dengan jumlah siswa per kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pengelolaan kelas. Tujuannya adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja atau belajar dengan tertib, sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama, penataan ruang belajar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang belajar tersebut ialah ukuran dan bentuk kelas, jumlah siswa di dalam kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa, jumlah kelompok dalam kelas, komposisi dalam kelompok atau siswa pandai dengan kurang pandai atau pria dengan wanita. Ruang lingkup yang kedua, pengaturan tempat duduk siswa. Pengaturannya ialah arus berbasis belajar, pengelompokan yang terdiri dari 8-10 orang, setengah lingkaran seperti dalam teater di mana di samping guru bisa langsung tatap muka dengan peserta didik mudah bergerak untuk segera memberi bantuan kepada peserta didik. Selain itu, agar memenuhi pengaturan tempat duduk tersebut, berikut prinsip pengelolaan tata ruang kelas yang ideal. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu peserta didik mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia. Yang kedua, mobilitas, yaitu peserta didik dapat bergerak ke bagian lain di kelas. Yang ketiga, interaksi, memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Yang keempat, variasi kerja peserta didik, yaitu memungkinkan peserta didik bekerja sama secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Selain prinsip, ada juga aspek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk siswa, di antaranya 1. Segi keamanan. Guru atau murid yang menempati tempat duduk tersebut benar-benar merasa aman, sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. Dengan demikian, mereka dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang kedua, segi kenyamanan. Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk, melainkan tempat duduk tersebut cukup erat digunakan. Dilihat dari alas yang diduduki harus datar dan jangan sampai miring. Mempunyai sandaran, tidak terlalu ke depan atau ke belakang. Perbedaan tinggi antar tempat duduk dengan tempat menulis harus memadai. Dan yang ketiga, segi ukuran. Agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperhatikan kondisi tempat duduk yang memenuhi hal-hal berikut, yaitu tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa agar guru mudah mengawasi setiap kegiatan siswa. Dan selanjutnya, meja dan kursi untuk siswa sebaiknya terpisah agar memudahkan pengaturan untuk kegiatan belajar lainnya. Yang kedua, bentuknya sederhana, kokoh dan bahannya kuat. Ketiga, ukuran daun meja adalah 100 cm kali 50 cm atau bisa dibilang standar. Selanjutnya, tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa, dan terakhir, tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa. Demikian pembahasan saya tentang teknik pengelolaan kelas berdasarkan fisik dan interaksi dan ukuran sesuai dengan jumlah siswa per kelas. Demikian, bye-bye, selamat pagi.